Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Viniatus Solihah dengan materi Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jadi untuk hari ini apa yang akan kita bahas? Ya ini tentang observasi. Kasih tahu enggak ya? Apa itu observasi? Jadi observasi adalah proses mengamati suatu objek dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang rinci dan nyata. Tujuannya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuannya. Misalkan, pengetahuan bagaimana mengatasi suatu masalah, bagaimana pengetahuan tentang teknik atau cara terbaru, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri teks laporan hasil observasi yang pertama, informasinya harus akurat dan apa adanya. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek yang bersifat umum atau menjelaskan ciri umum. Hal yang dibahas secara sistematis, terperinci, dan objektif. Umum berarti teks laporan tersebut harus bersifat umum dan tidak merugikan pihak manapun. Sistematis berarti teks laporan harus teratur, berurutan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian faktual berarti berdasarkan dengan kenyataan dan apa adanya. Objektif berarti laporan yang disajikan sesuai dengan keadaan lapangan yang sebenarnya, tidak dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat kita pribadi. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh untuk menyimpulkan isi dari teks hasil observasi. Yang pertama, kita harus membacanya dengan cermat setiap paragraf. Kemudian dari paragraf itu kita temukan gagasan utamanya atau pokok-pokok yang disampaikan dari setiap paragrafnya. Kemudian kita membuat kesimpulan berdasarkan pokok-pokok paragraf tersebut. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi gagasan utama. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, memperinci, dan menguraikan kalimat utama. Kemudian kalimat utama dalam paragraf dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, serta awal dan akhir paragraf. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dinamakan paragraf deduktif, yang di akhir induktif, yang di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Gagasan utama adalah pikiran utama yang terdapat dalam bacaan. Disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Gagasan utama dinyatakan secara gamblang. Kemudian gagasan utama dapat ditemukan dengan menghilangkan atau membuang kata-kata yang tidak penting di dalam kalimat utama. Langkah mencari gagasan utama. Yang pertama, kita harus membaca teks secara berulang-ulang, kemudian pahami inti bahasa yang dibicarakan. Kemudian kita menemukan kalimat utamanya yang didukung oleh kalimat-kalimat penjelas pada paragraf di dalam sebuah teks. Untuk menguraikan strukturnya, terdiri dari atas pernyataan umum, klasifikasi dan definisi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Boleh ada atau boleh tidak. Jadi klasifikasi umum atau definisi umum itu berisi tentang definisi atau keterangan secara umum. Ciri bahasa yang digunakan, penggunaan kata khusus, dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Menggunakan kata sambung seperti yaitu, selain itu, di samping itu, dan sebagainya. Pada kalimat yang menjelaskan rincian digunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Pada bagian simpulan berisi ringkasan, boleh ada, boleh tidak. Ini adalah contoh hasil teks laporan observasi tentang hutan mangrove Wonotirta yang ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Silakan dibaca. Jadi hutan mangrove ini adalah tempat wisata yang edukasi untuk menjaga lautan biar tidak abrasi. Untuk tugasnya kalian silakan menceritakan salah satu destinasi yang ada di daerah kalian sendiri yang menarik
seperti apa keramaiannya dan sebagainya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.